Ada kembali di Metro Siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB masa transisi dengan pemberian kelonggaran terhadap sejumlah sektor usaha dan aktivitas di masa PSBB. Di samping itu, karantina lokal juga akan dilakukan terhadap 66 RW yang masuk dalam zona merah. Dan berikut kita simak liputan selengkapnya dari rekan Sosa Hutapia dan juru kamera Arif Firmansyah dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB namun dengan nomenklatur yang berbeda, yakni PSBB transisi. Yang menjadi pembeda dengan PSBB sebelumnya ialah pada masa PSBB transisi ini ada sejumlah kelonggaran yang diberikan, diantaranya menambahkan jumlah sektor yang dapat berkegiatan selama masa PSBB transisi serta dilakukannya pengawasan secara khusus terhadap 66 wilayah rukun warga yang berada di wilayah DKI Jakarta, di mana 66 RW ini merupakan RW yang masih tercatat sebagai RW dengan zona merah. Lalu seperti apa kondisi dari sejumlah RW yang masih dalam zona merah tersebut? Kita akan cek bersama-sama. Saat ini saya berada di kawasan Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, juga memiliki dua wilayah rukun warga yang masih termasuk dalam zona merah berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini saya berada di rukun warga atau wilayah RW 02 Kelurahan Petamburan, di mana ini merupakan wilayah zona merah karena masih ditemukan kasus positif di wilayah ini. Adapun situasi terkini di RW 02 Kelurahan Petamburan bisa saya gambarkan bahwa ini merupakan wilayah yang padat penduduk, pemukiman padat penduduk, di mana di sini kami melihat bahwa warga ini masih terbilang cukup baik terkait kepatuhan ataupun kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami melihat bahwa di sini warga telah menggunakan masker dengan baik dan juga ada masih beberapa yang belum menggunakan masker secara tepat. Lalu hal yang sama yang kami temukan ialah di sini tidak ada dilakukan penjagaan terkait akses keluar masuk ke wilayah perumahan ataupun ke wilayah pemukiman. Di mana di sini artinya akses keluar masuk bagi masyarakat ataupun warga ini masih bisa lalu lalang dan juga tidak ada pembatasan yang dilakukan. Memang masa PSBB transisi ini dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sejumlah aturan yang berbeda dengan PSBB sebelumnya, di mana ada sejumlah sektor juga yang diberikan kelonggaran, diantaranya seperti sektor pariwisata, lalu pusat perbelanjaan, dan juga seperti adanya tempat-tempat hiburan ataupun klinik kecantikan diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah catatan. Lalu seperti apa tanggapan dari warga DKI Jakarta, khususnya bagi mereka yang tinggal di zona merah, terkait penerapan PSBB transisi dengan sejumlah kelonggaran tersebut? Berikut kami rangkum beberapa di antaranya. Ya kalau masa kedepannya ya mudah-mudahan ya cepat berlalu, biar kita bisa beraktivitas lagi, jualannya juga enak. Oke. Lalu menurut Ibu, langkah apa sih Bu yang paling tepat biar kondisi ini cepat segera baik? Apa yang harus dilakukan? Ya kita mematuhi peraturan itu, kita pakai masker, kita jauhin kerumunan. Ya kita patuhi aja, kita ya batasi orang yang makan. Tidak makan tempatnya? Nggak boleh, kita dibungkus. Wajib dibungkus. Dengan adanya kelonggaran PSBB, ya kita sih berharap akan ada maksudnya usaha-usaha itu bisa dikasih kelonggaran gitu kan. Jangan sampai mereka merugikan yang punya usaha gitu kan. Terus kalau kita warga sih mengikuti kebijakan dari pemerintah juga ya. Karena dengan kita mengikuti kebijakan dari pemerintah mungkin akan lebih baik ke depannya. Masalahnya dengan kita mengikuti kebijakan dari pemerintah aja masih ada korban. Gimana dengan tidak kita mengikuti kebijakan pemerintah? Jadi warga sih, kita sebagai warga ya mengikuti kebijakan pemerintah aja. Dengan kita memakai masker, terus cuci tangan, terus menjaga jarak maksudnya jaga jarak aja. PSBB diperpanjang dari kelonggaran. Menurut saya sih halnya tanggung gitu ya, sekalian aja gitu, dibebaskan aja PSBB-nya gitu kan, dilonggar daripada harus ditambah-tambahin sektor ya sama aja juga. Artinya nggak ada perubahan lah, mendingan sekalian kalau mau dilepaskan yang nggak efektif lah. Tanggung gitu, tetap aja ada yang keluar, ada yang ini juga kan. Artinya tetap
orang masih tetap beraktivitas gitu, tapi tanggung dibatasin, kenapa nggak sekalian aja sih gitu, sekalian dibuka aja PSBB-nya gitu kan. Ya sebenarnya protokol kesehatan yang udah diberlakukan itu sih harusnya sudah bisa menjaga ya dari kesadaran masyarakatnya juga ya protokolnya ya. Mungkin karena banyak yang masih nggak melakukan protokol kesehatan juga, jadi masih banyak yang terkena seperti itu sih. Kalau protokol kesehatannya kita jalanin, saya rasa juga sudah bisa mulai berkurang sih ya. Selama ini sih saya rasa sudah yang sudah berjalan ya karantina lokal, karantina itu sih sudah berjalan untuk orang luar yang masuk ke dalam ya, tetap kita pasti berjaga gitu ya, dengan adanya udah cuci tangan seperti itu ya, pakai masker gitu. Ya itu kembali lagi Mbak kepada masyarakatnya lagi, kita kan nggak bisa semuanya harus menyuruh orang melakukan seperti itu gitu. Seperti itu. Ini bisa ya Bang? Saya yakin bisa gitu, apalagi karena kita sudah ada beberapa warga yang sudah terkena ya, dan itu juga mungkin satu campuran juga bagi yang lainnya gitu kan. Kendati demikian, apapun upaya yang telah disiapkan ataupun ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19, tentu saja ini penting untuk melibatkan kontribusi masyarakat dan juga kedisiplinan dari masyarakat agar dapat menekan laju penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Souza Hutapea, Arif Firmansyah, Metro TV.